Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Feni Meilani. Beberapa waktu lalu kisah saya sempat viral karena saya melontarkan sumpah kepada suami saya. Dalam keadaan hati yang sangat hancur, terpuruk, kecewa, pada saat itu saya mengucapkan, kamu bakal dapat cobaan seumur hidupmu. Kamu tidak akan pernah punya keturunan dan kamu akan melarat seumur hidupmu. Sumpah itu keluar dari hati saya yang penuh luka karena saya mendapati suami saya berselingkuh dan berbohong dengan perempuan lain. Saya sudah menikah selama 4 tahun dan saya memiliki seorang anak. Awalnya saya sudah menegur suami saya dan perempuan itu untuk menjauhi rumah tangga kami. Namun di sore keesokan harinya mereka masih pergi bersama ke masjid. Lalu kembali saya menemukan bukti chat perselingkuhan mereka. Beberapa hari kemudian di hari Sabtu saya jalan bersama suami saya menggunakan mobil rental. Pada hari Minggunya saya lihat dari HP suami saya ada chat dari rental itu yang menyimpulkan bahwa mobil itu telah dipakai dari hari Jumat sore dengan perempuan itu. Setelah itu saya tanya baik-baik kepada suami, namun suami menyangkal, bahkan dia mencueki saya. Pada hari Senin saya mencari bukti yang dilakukan suami saya dan mendapati rekaman CCTV, Ustadz. Kemudian di hari Selasa suami saya tiba-tiba menghubungi saya. Dia bilang dia tidak bekerja, dia izin sakit secara tiba-tiba. Pada Rabu malam saya sempat mendatangi tempat menuntut ilmu yang ada perempuan itu, Ustadz. Kami sempat ribut, lalu saat mediasi saya meminta melihat ponsel perempuan itu. Disitulah saya menemukan banyak sekali foto mesra, foto suami saya di depan pintu kamar hotel, dan video mereka. Faktanya pada hari Senin saat saya mencari bukti tentang perbuatan suami itu, di hari itulah mereka ke salah satu hotel di Samarinda. Saya sudah sangat sabar menahan kebohongan demi kebohongan, Ustadz. Bukannya menyesal, mereka malah menantang saya seolah ya udah viralkan saja seperti itu. Karena mereka tidak tahu kalau saya sudah memegang banyak bukti. Sampai hari ini suami saya yang kita sebut itu mantan belum pernah meminta maaf sama sekali kepada saya dan kepada keluarga saya. Justru saat mediasi, mantan suami saya itu lebih memilih untuk menikahi perempuan tersebut. Kami sekarang sudah pisah rumah dan dalam proses penceraian. Harapan saya kepada suami sudah tidak ada lagi. Saya hanya ingin dia jera dan malu atas perbuatannya. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana hukum sumpah serapah yang pernah saya ucapkan yang berisi doa agar suami mendapat cobaan, tidak punya keturunan dan melarat seumur hidupnya? Apakah sumpah itu akan kembali kepada saya, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Bunda, pertama, Ahilman sangat merasakan rasa sakitnya seorang istri ketika dihianati oleh suami. Maka kemudian dengan tanpa sadar, saking marahnya, saking keselnya, keluarlah ucapan-ucapan yang ucapan itu di dalamnya berisikan keburukan. Maka nasihat yang paling berharga, jangan melakukan 3 hal ketika sedang marah. Yang pertama, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Setuju? Yang kedua, jangan bersikap apapun. Artinya, jangan punya perilaku saat kondisi marah. Pasti perilakunya mendatangkan keburukan. Setuju? Dan yang ketiga,
Jangan memutuskan sesuatu ketika sedang marah. Pasti keputusannya tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Maka Ustadz, apa bedanya sumpah serapah dengan perkataan yang buruk? Tentu di dalam ini lebih kepada perkataan yang buruk yang dilontarkan karena disebabkan kemarahan yang mungkin tidak bisa ditahan lagi, sehingga yang keluar adalah kata-kata yang buruk tadi. Kalau masih bisa bertaubat dan minta ampun sama Allah kalau kemarin pernah keluar kata-kata yang buruk. Karena bagaimanapun kalau kita mau berdoa, doalah yang baik-baik. Karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Dan orang yang sudah buruk, gak usah kita sumpahin juga, pasti Allah akan balas keburukannya. Setuju? Maka jangan mengotori lisan kita, jangan mengotori hati kita dengan mengutuk perbuatan buruk seseorang kepada kita. Kalaupun mau berdoa, Kak Feni, berdoalah sama Allah. Semoga setelah ini Allah lembutkan hati kita. Dan jangan pernah takut kehilangan seseorang yang pernah menyakitimu. Allah akan menghilangkan seseorang yang tidak baik untukmu, karena boleh jadi Allah menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu. Dan ingat, kepada siapapun yang suka berkhianat, mohon maaf. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Jaga hati, jaga diri, terus doa sama Allah. Doa orang terzolimi itu mustajab. Doa orang yang tersakiti itu mustajab. Lembutkan hati, bersihkan hati. Semoga setelah ini ada cerita yang Allah titipkan, yang lebih baik, yang lebih indah. Kadang kita perlu melepas seseorang karena hati ini terlalu baik untuk ditempati oleh orang yang tidak baik. Kadang hidup kita harus berpisah dengan seseorang, bukan karena Allah ingin mematahkan hatimu, tapi biasanya di balik patahan-patahan hati Allah menitipkan cahaya yang lebih besar untuk hidupmu. Kak Feni masih punya anak satu. Masih. Kak Feni harus bahagia. Insya Allah. Karena anak rasanya sulit bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Iya Pak, benar. Kak Feni mungkin boleh gagal jadi istri kemarin, tapi Kak Feni tidak boleh gagal jadi ibu untuk anak-anak Kak Feni ke depan. Setelah ini akan banyak kebaikan yang Allah siapkan. Untuk yang kehilangan seseorang, boleh dibaca doa ini sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah sesuatu yang hilang dari diriku dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Fokuslah dengan janji yang Allah siapkan, bahagia itu, dan pelan-pelan lupakan yang pernah menyakitimu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maesaro. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Saya seorang ibu yang jauh dari kata sempurna. Saya pisah dengan bapaknya anak-anak tahun 2015. Pada tahun 2024 saya punya teman dekat lah gitu ya Pak Ustadz. Nah dari situ dia ngajak nikah, ngajak serius lah gitu, bukan untuk main-main. Dari situ saya diperkenalkan ke orang tuanya, ada orang tuanya udah cocok lah gitu. Tapi kenapa saya ragu gitu ya? Saya takut
Takut. Takutnya nggak sayang sama anak-anak saya. Betul. Tuh, sangat takut saya. Nah, 1 tahun saya mengenal dia, alhamdulillah Pak Ustadz baik sekali ya. Sering membantu saya, dari sholatnya juga bagus. Kebetulan mertua juga sayang sama saya, ya sayang banget gitu. Nah, udah gitu, saya ragu mundur maju ya mau nikah tuh. Nah, sampai saya curhat sama keluarga, sama anak-anak saya dikompromiin. Ya udah mah, mungkin ini mama masih dikasih jodoh sama Allah katanya. Ya udah dijalani aja. Nah, mama takut nanti sekarang mah dia lagi pengen mah manis-manis gitu. Nanti kalau udahnya mah takut gimana, itu yang saya takutkan Pak Ustadz. Nah udah gitu, ya udahlah saya jalani ya. Ya udah. Nah, sempat sih saya datangin orang tuanya, saya nggak mau Bu, kata saya gitu. Tapi kenapa dipikir-pikir dengan kebaikannya beliau itu ya, baik ke saya, ke anak saya, akhirnya luluhlah hati saya. Nah, oke lah, saya dilamar nih. Saya dilamar nih ya sama calon saya. Udah dilamar tapi dikumpulin lah semua sama keluarga dia, sama anak-anak saya. Nah, baiklah ibu bapak, kata saya, kata saya gitu. Tapi saya pengen buat perjanjian, kata saya gitu. Oh iya silahkan. Nah, tapi ini kalau setuju, kalau enggak mas saya mundur, kata saya gitu. Oke saya mau nikah, tapi saya enggak bisa menetap di rumah saya bilang lah ya. AA-nya tapi bukan A Hilman kan? Bukan kan? Ini AA Hilman bukan, harus diperjelas loh AA boxer kayaknya ya. Karena saya punya anak gadis yang nggak bisa saya tinggalin. Nah, udah sepakat tuh, oh iya nggak apa-apa katanya. Awas ya, ini udah perjanjian lah gitu. Kalau misalkan nanti udah nikah melanggar perjanjian, saya nggak mau banyak bicara, saya akan angkat kaki. Nah, jadi udah istilahnya semuanya, ini mah perjanjian pranikah gitu ya Bu ya, pada saat itu ya. Pokoknya udah sepakat lah, udah deal ya gitu, semuanya udah deal setuju. pokoknya udah nih, udah perjanjian bahwa nggak akan bisa tinggal di rumah terus-terusan gitu. Terus bulan Juni kemarin, tanggal 26 lah, saya menikah. Nah, nikah nih jadi. Baru nih, pengantin baru nikah Bunda. saya. 26 Juni. Nah, Pak Ustadz, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat ya berjalan dengan bagus lah. Saya bolak-balik ke anak saya, dia juga nggak komen apa-apa, mertua juga enggak lah. Nah, kenapa semakin kesininya kok berubah gitu? AA ini berubah ternyata. Berubahnya AA gini. sama Dede berubah, aku ke Dede. Berubahnya setiap kali saya pulang ke anak saya, dia suka ngomong gitu. Kesel, iya. Kesel ibu tuh. Suka nge-WA yang bikin saya nggak enak lah. Sakit hati. Sakit Ya, hati. sampai dia bilang begini, ya udah tuh katanya kalau gitu mah mendingan dia balik lagi aja sama bapaknya anak-anak. Nah, sementara saya tipe orang yang nggak suka membahas masa lalu lah saya orangnya. Saya pengen pada intinya. Nah, Move on ibu mah pokoknya. ya, udah itu mah yang lalu biar berlalu. 2015 kan lama ya Pak Ustadz ya. Nah, Terus akhirnya apa yang ibu mau tanyakan ke AA? Nah, saya bilang gini, ya udah berarti kok kamu perjanjiannya dilanggar, kata saya gitu. Nah, jadi saya kan merasa tertekan ya Pak Ustadz. Di sisi lain saya nggak mau ninggalin anak saya, di sisi lain suami saya juga kok jadi begini, akhirnya nggak sesuai dengan perjanjian. Nah gitu. Jadi yang mau ditanyakan ibu? Nah sekarang yang saya ingin tanyakan sama Pak Ustadz, kalau misalkan saya mundur gitu, apakah saya salah, apakah saya berdosa? Sementara saya itu malu sama keluarga, sama orang-orang di sekeliling saya, karena saya kan nikah belum lama, masa saya harus Bercerai lagi. pisah lagi. Itu Oke. itu yang saya tanyakan Ya. Pak Ustadz. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana tentang perjanjian pranikah? Kalau perjanjian itu dihadirkan untuk menjaga dan menguatkan rumah tangga, silahkan, boleh. Tapi kalau perjanjian itu dibuat malah semakin membuat rumah tangga itu tidak menemukan kebaikan, jangan. Karena perjanjian dibuat bukan membawa kebaikan di rumah tangga, malah mempersempit kebaikan di rumah tangga. Itu nggak boleh. Sekarang kita baca konteks perjanjian beliau.
Beliau tadi cuman bilang gini perjanjiannya, aku mau nikah sama kamu asalkan nanti setelah menikah aku boleh tinggal di rumahku sekarang karena ada anak-anak yang bersamaku. Jadi mungkin berapa hari ibu sama Bisa anak-anak, berapa oke. hari ibu pulang ke rumah suami. Nah, apakah perjanjian ini dibolehkan? Kalau melihat konteksnya harusnya nggak bisa. Karena rumah tangga itu bercampur bersama. Maka ibu, alhamdulillah di awal suami udah soleh tuh. Karena mungkin mau sama ibu. Jadi mau terima, Iya, terima mau terima dulu. dengan segala terima. kondisinya ibu. Tapi dari perjanjiannya udah keliru ini. Jadi dari awal perjanjiannya kurang tepat. Harusnya nanti kalau kita sudah menikah, aku ke sini, kamu ikut ke sini. Aku ke sana, ada kamu di sana. Betul tidak? Terus sekarang beliau tanya lagi, gimana kalau saya mundur? Karena ngerasa nggak sesuai dengan nggak sesuai perjanjian dengan di perjanjian. awal. Karena dari awal perjanjiannya agak sedikit kurang baik, jadi sebaiknya alasan mundurnya bukan karena itu. Kalaupun mau mundur, karena bunda sudah tidak menemukan kebaikan yang bisa bertumbuh di rumah tangga. Iya. Pak Ustadz, tapi saya malu dengan keluarga saya gitu. Jangan kalau gitu atuh. Malu. Ya jangan. Kenapa jadi riuh Nikahnya sendiri? belum lama gitu, saya udah pisah lagi. Ya janganlah. Kan AA tadi bilang kalau ibu mau mundur silahkan. Tapi jangan karena tadi perjanjian tadi. betul. Ibu teh mundur karena ibu melihat sudah tidak ada kebaikan yang bisa bertumbuh. Sekarang ibu mikir, kayaknya suami masih baik kok. Ini Berarti masih ada kebaikan kan? masih ada kebaikan. Iya. Suami masih ngasih nafkah, suami masih bisa diajak ngobrol, suami juga kayaknya masih bisa lah dikomunikasikan lagi. Ya jangan mundur. Tapi saya takut nanti saya bertahan begitu lagi. Iya gitu. makanya. Coba dulu aja, bukan baru berapa bulan. Kan baru beberapa bulan, Kan nggak Bu. tahu akan gitu lagi apa enggak. Izin ya, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, Biasanya ada rasa memang takut ada ya. rasa takut dan itu harus. Makanya ibu jangan dikit-dikit nggak beda. Udah kita jangan. Jadi menurut AA jangan mundur, jangan mundur. Apalagi kalau suami masih mau memperbaiki dan masih bisa ada kebaikan yang bertumbuh, bertahan. Dan suami izin ya, jangan mudah juga bilang, mending gitu balik lagi. Jangan. Ibu teh udah mau nerima bapak dengan baik. Ya. Jadi bapak juga harus sabar punya istri yang begitu sama bapak. Kan Begitu ya gimana? kan kecewa. Iya, nggak Kecewa, sesuai. nggak sesuai. Jadi ibu harus belajar terima. Ya, semangat ya Bu ya. Dikuatin lagi hatinya. Nanti coba dibaca ini doanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkanlah dan janganlah engkau persulit. Kalau harus bertahan tetap ada kebaikan. Kalaupun harus berpisah juga tetap ada kebaikan. Amin. Selama kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala.